Ya, pemirsa, sejumlah bank plat merah kompak untuk berencana menaikkan suku bunga deposito valuta asing berbasis mata uang dolar Amerika Serikat menjadi 4% per tahun. Langkah ini guna menjaga mata uang asing tetap berada dalam sistem perbankan dan menarik dana asing ke Indonesia. Sejumlah bank plat merah yang tergabung dalam himpunan bank milik negara atau Himbara kompak menaikkan bunga deposito valuta asing berdenominasi dolar Amerika Serikat sebesar 4% per tahun pada pekan lalu. Kebijakan yang mulai berlaku 5 November 2025 tersebut guna meningkatkan daya tarik bagi nasabah maupun investor untuk mendapatkan dana asing mereka di dalam sistem perbankan Indonesia. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa membantah bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan memberikan arahan perbankan untuk menaikkan bunga deposito falas berdenominasi dolar Amerika Serikat. Yang saya tahu kan suruh pelajari dulu 2 minggu. 2 minggu itu akhirnya Jumat minggu depan. Ya belum balik SIM-nya. Jadi saya tunggu aja. Jadi belum ada. Harusnya nanti kalau udah itu baru kita diskusikan dengan KSSK. Kan saya ketua KSSK. Saya belum dengar, berarti belum. Saya diskusi dengan Gubernur BI juga tadi, Anda pernah dengar? Enggak juga. Jadi mungkin itu inisiatif beberapa pemimpin bank kali. Tapi kita lihat mungkin mereka merasa butuh atau enggak. Tapi yang jelas enggak ada instruksi dari kami. Sementara itu, data perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah Bank Indonesia menyebutkan selama tahun 2025 berdasarkan data settlement sampai dengan 25 September 2025, non-residen tercatat jual neto sebesar 51,34 triliun rupiah di pasar saham dan 128,85 triliun rupiah di SRBI, serta beli neto 36,25 triliun rupiah di pasar SPN. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, polemik kenaikan bunga deposito falas dan nilai tukar rupiah, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Abdul Sobur, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia HIMKI, dan juga Bapak Rian Kerianto, Ekonom Senior dan juga Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia LPPI. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Rian, apa kabar Pak? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Abdul Sobur. Apa kabar Bapak? Baik, Alhamdulillah Mas Pras, salam sehat selalu. Ya, salam sehat juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh ini, mungkin Pak Rian bisa mereview terlebih dahulu terkait dengan kemarin begitu ada kebijakan untuk menaikkan, kita tahu suku bunga, dalam artian bunga deposito falas berdenominasi dolar Amerika Serikat dari sejumlah bank Himbara begitu. Menurut Anda bagaimana kebijakan ini kalau memang jadi diterapkan begitu Pak Rian? Pertama-tama saya harus sampaikan ketika beberapa kolega saya bertanya tentang hal itu, saya memang terkejut ya. Saya terkejut karena kalau saya cek di posisi likuiditas perbankan valuta asing kita, perbankan falas kita itu sebetulnya berada pada kondisi yang sangat kuat, yang sangat ample. Jadi nggak ada isu terkait dengan likuiditas falas. Ini saya bicara dari praktek-praktek perbankan ya yang lazim. Yang kedua juga kalau lihat dari kenaikannya menurut saya kalau itu betul ya nanti dikerjakan katanya mulai 5 November yang akan datang. Menurut saya kenaikannya luar biasa atau extraordinary. Katakanlah posisi suku bunga falas sebelum kenaikan ini kurang lebih 1,8% sampai 2%, tiba-tiba naik ke 4% dan itu berlaku average sama rata, berlaku untuk semua Himbara plus BSI seingat saya, kemudian dengan mengabaikan tenor atau jangka waktu. Jadi apakah jangka pendek, jangka menengah atau panjang tetap kena 4%. Nah, berarti kenaikannya kan hampir 100% lebih. Nah itu tentu memancing pertanyaan, ada apa gitu loh. Tadi Pak Menteri Keuangan mengatakan bahwa beliau secara kelembagaan tidak ada guidance arahan untuk itu. Nah lalu pertanyaan berikutnya, apa yang mendorong teman-teman perbankan Himbara itu serempak menaikkan suku bunga falas dengan seragam yaitu 4%. Walaupun saya tak persis, kita tahu persis, kondisi likuiditas valuta asing di bank-bank Himbara itu secara individual beda-beda ya. Tetapi kalau secara agregat tadi saya sampaikan di depan bahwa kondisi valuta asing kita dari sisi likuiditas itu ample atau sangat sehat, yaitu nggak lebih dari 2% dari kalau kita bicara teknis perbankan itu, Mas Pras,
itu ada namanya bank-bank itu wajib menjaga posisi devisa neto atau net open position, yaitu perbandingan antara aset valuta falas terhadap kewajiban falas itu sangat rendah, nggak sampai 2%. Sementara ambang batas paling atas menurut OJK setahu saya itu dijaga jangan sampai melampaui 20%. Nah, dari gambar ini aja kita juga bertanya-tanya, tentu ada pertimbangan-pertimbangan khusus ya tertentu dari teman-teman Himbara ketika mereka menaikkan suku bunga valuta asing sebesar 4%. Nah, itu pembukaan dari saya, Mas Pras. Baik, kalau dari pelaku usaha sendiri Pak Abdul Sobur, Anda melihat bagaimana? Sebenarnya dari sisi pelaku usaha yang juga melakukan eksportasi ke luar negeri begitu, kebutuhan kemudian likuiditas dolar Amerika Serikat sendiri menurut pengamatan Anda sendiri seperti apa? Apakah masih mencukupi pada saat kita mungkin membutuhkan dolar Amerika untuk mendatangkan ataupun importasi terkait dengan bahan baku misalnya untuk sektor mebel dan kerajinan di Indonesia begitu Pak Abdul? Ya, Mas Pas, kalau kami sebagai pelaku usaha, khususnya para eksportir di industri mebel dan kerajinan, mungkin lebih kayak semacam natural hedging ya. Begitu kita dapat dolar, langsung kita belanjakan ke barang-barang yang memang memerlukan dolar, seperti mesinan, kemudian bahan-bahan baku yang tidak diproduksi di Indonesia, kemudian instrumen seperti fitting ya dan lain-lain, termasuk bahan-bahan finishing yang mungkin rata-rata sekitar 20-25%. Jadi relatif bagi kami sebetulnya tidak terlalu masalah dengan dolar itu ya. Dan justru ketika kita melihat ada upaya dari pemerintah untuk naikin dolar, mungkin pemikirannya lebih kepada instrumen perbankan ya. Mungkin menarik bagi para investor di wilayah finance ya. Tapi dampaknya terhadap industri kami nggak signifikan itu sebetulnya. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa kita biasa-biasa aja, malah mungkin dengan kita sebagai eksportir dan ada uang masuk dengan pelemahan rupiah, seperti kita punya agak sedikit bernafas ya. Walaupun di pihak juga ada bahan-bahan yang ada akomodasi dan lain sebagainya yang juga meningkat harganya di lapangan. Baik, jadi kalau seperti Anda sampaikan begitu, pada saat kita bisa mendapatkan dolar pada saat hasil eksportasi kita kemudian langsung dibelanjakan lagi atau disimpan di dalam perbankan sendiri, Pak Abdul Sobur. Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar. Kita bahas nanti di segmen berikutnya sebentar ya Pak Rian dan juga Pak Abdul Sobur. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Davis, cek. Ada 2 grafis ya. Semuanya ada slide 1, slide 2 enggak ya? Aman ya? Thank you. Position. Nah. Ini ada data aliran modal asing. Kita akan cermati bersama dari Bank Indonesia. Boleh cek ininya dulu. Lihat komposisinya. 1, prime. Non-resident jual neto, CN, Oke, sip. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan aliran modal asing. Data dari Bank Indonesia kita akan cermati bersama bagaimana pergerakannya di minggu keempat bulan September 2025. Untuk premi Credit Default Swap atau CDS Indonesia 5 tahun per 25 September 2025 tercatat 83,18 BPS. Ini mengalami kenaikan begitu dibandingkan dengan 19 September 2025, 69,59 basis points. Sementara dari bicara data transaksi di tanggal 22 sampai dengan 25 September 2025 seperti yang bisa Anda saksikan, untuk non-resident menjual neto untuk pasar SBN ada 2,16 triliun, di SRBI
atau sekuritas rupiah Bank Indonesia tercatat 5,06 triliun rupiah, sementara non-residen yang melakukan beli neto di pasar saham mencapai 4,51 triliun rupiah. Sementara data settlement dari pergerakan 1 Januari sampai dengan 25 September 2025 tercatat untuk non-residen menjual neto di pasar surat berharga negara atau SBN 51,34 triliun rupiah. Sementara SRBI-nya 128,85 triliun, sementara non-residen yang melakukan beli neto di pasar saham mencapai 36,25 triliun rupiah. Itu dia terkait dengan aliran modal asing, dan kita akan cermati untuk pergerakan nilai tukar rupiah di sepanjang pekan lalu. Kita akan cermati bersama data dari Gisdor Bank Indonesia. Ini dia. Ya, sempat memang mengalami tekanan ya di sepanjang pekan kemarin. Di 15 September 2025 tercatat masih 16.400-an. Kemudian trennya terus mengalami depresiasi hingga tercatat 26 September 2025 tercatat 16.775 rupiah per dolar Amerika Serikat. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Abdul Sobur, Ketua Umum HIMKI, dan juga Bapak Rian Kiryanto, Ekonom Senior dan juga Asosiat Fakulti dari LPPI. Baik, ini dia. Pak Abdul Sobur, lantas kalau memang ada katakan kebutuhan masih mencukupi begitu ya untuk dolar Amerika Serikat pada saat ingin memenuhi kebutuhan kegiatan eksportasi ya dari produk mebel dan kerajinan. Lantas bagaimana Anda melihat sebenarnya dengan pergerakan rupiah saat ini begitu yang tengah mengalami depresiasi begitu Pak Abdul Sobur? Ya, itu memang menarik sekali ya. Pemerintah dalam hal ini diwakili mungkin oleh berbagai institusi yang kompeten ya, melihat bahwa pergerakan rupiah yang makin melemah, mungkin ada upaya dari mereka untuk coba menahan dengan diantaranya ya, menaikin bunga deposito. Tetapi bagi kami sebagai pelaku usaha sebetulnya bukan soal dia naik atau turun, Mas. Tapi bagaimana ada stabilisasi sebetulnya. Ya, si dolar stabil sehingga kita bisa mengendalikan lebih baik. Dan mungkin yang lebih mendasar lagi adalah sejumlah insentif dari pemerintah sehingga kami bisa mengakses dolar murah. Ya, dolar murah untuk membiayai investasi kami, termasuk untuk membiayai modal kerja kami. Sebenarnya lebih ke sana sasaran kami itu. Kalau soal kemudian itu ada deposito naik turun itu kayaknya lebih cenderung kepada para pelaku bisnis di wilayah finance ya. Mungkin tadi disampaikan oleh Pak Rian bahwa hampir 100% kenaikan itu pasti kan ada kalkulasinya itu ya. Berapa besar misalnya uang yang akan ditaruh oleh para investor kelas dunia ya masuk ke sini dan berapa besar itu harus dibayar. Siapa yang bayar itu SBI kan berarti. Ya, banyak sekali uangnya itu nanti yang akan dikeluarkan. Tetapi apa betul? Apakah instrumennya sudah mendukung? Karena orang menginvestasikan sesuatu di dalam satu negara kan butuh keamanan. Ya, kita compare dengan Malaysia yang mungkin dan atau Singapura lah katakanlah cuma 3,5% ya. Dia akan memilih Singapura pasti, dan jauh lebih aman di sana. Pertimbangan itu juga harus dihitung, sehingga menurut saya ini memang potensial menjadi polemik ya. Tapi para pengamat akan mencermati itu, silakan. Baik, Pak Rian, menurut Anda bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah? Kalau kita coba mungkin, apakah terkorelasi juga dengan adanya kebijakan tadi, ada rencana untuk menaikkan bunga deposito falas begitu, atau memang ada trigger lain yang membuat rupiah kita sampai menuju 16.700-an begitu, Pak Rian? Jadi saya menggunakan bahasa pasar ya. Nilai harga suatu mata uang itu mencerminkan keadaan ekonomi negara itu. Kalau pasar menilai bahwa kondisi ekonomi suatu negara itu tumbuh tinggi, stabil, berkelanjutan, itu tercermin di harga mata uangnya yang kuat. Itu udah basic teorinya seperti itu. Sebaliknya, kalau pasar atau investor menilai bahwa kondisi ekonomi suatu negara beserta kebijakan-kebijakannya dinilai tidak sesuai dengan ekspektasi pasar atau bahasa terangnya itu tidak investor friendly, tentu investor atau pelaku pasar akan menjauhi mata uang rupiah itu. Jadi saya yang bisa ngasih hint seperti itu. Ya, satu, bagaimana dengan fundamental ekonomi kita? Saya mengatakan fundamental. Artinya apa sih yang membentuk pertumbuhan ekonomi kita? Apakah ini sudah sesuai dengan harapan pasar? Yang kedua, bagaimana dengan kebijakan-kebijakan di area ekonomi? Apakah sudah selaras dengan persepsi pasar?
Ini kita bicara lalu dalam konteks kalau kita bicara dolar Amerika Serikat terhadap rupiah, kita bicara yang dalam istilahnya itu market mechanism. Oke. Dolar itu ibarat komoditas. Jadi kalau ada yang penjual tentu ada pembeli dan sebaliknya. Jadi kalau barangnya langka tentu harganya naik. Tetapi kalau barangnya ada kemudian pembelinya sedikit, harganya akan turun. Itu mekanisme pasarnya seperti itu. Nah, pertanyaan kedua, kenapa kalau betul ya bank-bank himbara itu menaikkan US dollar rate ya menjadi 4%, sementara dari kondisi-kondisi yang tadi saya sampaikan di depan sebetulnya no issue, tidak ada masalah dengan likuiditas falas kita. Nah, tentu ada sebab lain. Karena secara praktis sebuah bank menaikkan suku bunga falas itu satu untuk memenuhi regulasi, itu yang kita kenal dengan istilah net open position. Kedua, memang ada pendanaan falas yang cukup besar yang mungkin pemenuhan internalnya belum mencukupi sehingga dia harus mengeluarkan menaikkan tingkat bunga falas. Yang ketiga, biasanya bank-bank itu memiliki bank-bank koresponden. Artinya sebetulnya tanpa harus menaikkan suku bunga valuta falas, bank-bank itu bisa tanda petik minta sokongan likuiditas dari mitra-mitra banknya di luar negeri. Nah, itu namanya market line atau credit line dalam bentuk valuta asing. Yang keempat ya tentu untuk menjaga stabilitas likuiditas dari bank itu. Dan masih ada pendekatan lain yang menguatkan sebuah bank itu adalah rasional kalau dia menaikkan tingkat bunga valuta asingnya. Tetapi kalau semua variabel-variabel itu tidak terpenuhi, nah tentu ada faktor X yang kita sampai hari ini, sampai kita diskusi hari ini, kita nggak tahu. Karena sehari dua hari ini memang keputusan atau ketetapan kenaikan bunga falas menjadi 4% itu, kata yang saya dengar itu kayaknya maju mundur. Ada yang bilang lanjut, ada yang bilang di stop dan sebagainya. Tetapi yang kami dengar secara umum adalah bahwa keputusan itu sudah ditempuh oleh Himbara dan berlaku efektif mulai 5 November yang akan datang. Oke. Nah, kita tunggu saja bagaimana final decision yang diambil oleh teman-teman Himbara dan juga BSI kalau nggak salah seperti itu. Ya, kalau kita kaitan dengan pernyataan Menteri Keuangan Pak Purbaya sendiri begitu ya, memang tidak ada arahan ataupun instruksi ini, bagaimana Pak Rian? Anda melihatnya begitu potensi untuk kebijakan ini berlanjut atau tidak ke depannya? Nah, katakanlah memang ada panggilan nasional, nih bahasa saya, panggilan nasional bagaimana ikut membantu, Bank Himbara itu membantu penguatan rupiah kita misalnya. Memang dengan cara shortcut itu menaikkan suku bunga falas. Oke. Nanti asumsinya adalah pemilik dana yang sekarang menempatkan dananya di luar negeri, katakanlah di Singapura atau tempat lain, akan gradually kembali ke sistem perbankan nasional. Itu satu hal. Tetapi kita juga jangan lupa, berapa sih tingkat bunga yang diberikan oleh bank-bank asing di luar negeri? Ya, terutama yang di Singapura. Kalau di sana memang tingkat bunga valuta asingnya itu ternyata sudah jauh lebih tinggi dari penetapan suku bunga valuta asing di dalam negeri, tentu mereka juga mungkin akan enggan kembali ke sini. Karena ngapain pindah ke dalam negeri kalau di sana mereka sudah menikmati tingkat bunga falas yang menarik. Setahu saya, waktu suku bunga falas di dalam negeri itu sekitar 0,5 sampai 1%. Di Singapura tingkat bunga valuta asingnya sudah sekitar 3%. Dan itu sudah terjadi lama sekali. Itu yang mungkin menjelaskan kenapa nilai tukar rupiah kita agak relatif sulit untuk appreciate atau menguat. Ya. Catatan berikutnya adalah kita perlu antisipasi kalau semua orang lalu merasa nyaman pegang dolar karena kenaikan suku bunga dolar. Mohon maaf, jangan-jangan nanti orang yang tadinya tidak tergoda untuk atau menyimpan dananya di dolar Amerika Serikat akan tertarik untuk memindahkan mata uang rupiahnya ke dolar. Sehingga mereka akan membeli dolar, sehingga ini menjadi contrary ya, atau berseberangan dengan keinginan untuk memperkuat nilai tukar rupiah dari sisi suplai dolar. Karena dolar di dalam negeri terbatas, lalu kita yang merasa sadar, tingkat bunga valuta asing lebih menarik, lalu kita minta tolong ke bank, tolong uang saya yang dalam rupiah dipindahin ya ke dolar, dikonvert ke dolar, karena tingkat bunganya mulai 5 November nanti menjadi lebih baik. Nah, tentu konsekuensi seperti ini harus dipertimbangkan juga oleh perbankan kita ya. Tadi yang ada wacana untuk menaikkan tingkat bunga valuta asingnya. Itu beberapa catatan kritis konstruktif saya, Mas Pras.
Baik, baik Pak Rian. Nah, dari sisi dunia usaha memang tidak terlalu bersinggungan langsung, tapi bagaimana dengan pergerakan rupiah saat ini begitu? Apakah memang menjadi, ya kita tahu pelemahan rupiah ini tentu apakah menguntungkan bagi eksportir atau tidak? Kita akan bahas lebih jauh nanti Pak Abdul Sobur di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Abdul Sobur, Ketua Umum HIMKI, dan juga Bapak Rian Kerianto, Ekonom Senior dan juga Asosiat Fakulti dari LPPI. Nah, menyikapi dari depresiasi rupiah yang terjadi begitu dari sisi pelaku usaha, khususnya yang juga banyak melakukan eksportasi ke luar negeri, Pak Abdul Sobur, Anda melihat bagaimana depresiasi nilai tukar rupiah ini akhirnya memang menjadi satu yang ya dalam tanda kutip bisa menguntungkan bagi dunia usaha atau bagaimana sebenarnya Anda melihat? Ya, pasti ya. Memang ada. Dengan pelemahan rupiah kami dapat kenaikan rupiah ya. Dalam pengertian karena nilai tukar ya. Itu bukan sebuah instrumen yang didapat dengan sebuah prestasi kita. Kayak windfall gitu ya. Oke. Tetapi sebenarnya yang lebih mendasar yang harus dipahami oleh kita semua sebagai pelaku usaha dan terutama pemerintah. Yang hakikatnya itu sebetulnya harusnya menaikkan volume dan kualitas ekspor. Bagaimana daya saing kita diperbaiki supaya ekspor kita meningkat. Sehingga kita akan dapatkan dolar yang memang sejati gitu ya. Bukan karena instrumen finance yang diolah gitu kan, itu semu. Berbahaya sekali tadi seperti yang disampaikan Pak Rian. Bagaimana kalau masyarakat yang mempunyai uang yang tadinya nyimpan di rupiah kemudian bergerak ke falas gitu kan, berbahaya sekali. Dolar makin sulit nanti ya. Jadi kenaikan suku bunga itu bukan berarti kemudian sebuah solusi. Kalau dari kami sebagai pelaku usaha, solusi yang paling mendasar adalah bagaimana caranya pemerintah mendorong pertumbuhan ekspor kita ya, memperbaiki daya saing, memberikan sponsor yang kuat kepada kita semua, termasuk memberikan akses permodalan yang murah supaya ekspor kami meningkat dan pada gilirannya kita memiliki dolar yang memadai gitu ya. Kira-kira begitu Mas Pras. Ya, terkait dengan devisa hasil ekspor juga, apakah pelaku usaha juga melakukan hal yang sama begitu? Dalam artian memang harus ditarik ke dalam negeri begitu Pak Abdul Sobur? Kalau itu setuju kami, nggak masalah ya. Kan di kita juga katakanlah misalnya dengan Singapura nggak terlalu jauh berbeda. Gitu. Pemerintah juga menjaminkan itu semua. Ada masalah itu ya. Tapi mungkin bagi beberapa orang yang merasa tidak aman simpan dolar di sini ya dia pasang di luar negeri ya, di Singapura atau di tempat lain gitu. Oke, Pak Abdul Sobur. Nah, Pak Rian, lantas bagaimana Anda melihat dengan depresiasi rupiah, kemudian tadi dengan ada rencana untuk menaikkan suku bunga deposito falas begitu. Anda melihat tadi yang Anda garis bawahi nampaknya ada kekhawatiran konversi di sana begitu Pak Rian. Makanya kalau kita valuasi suatu mata uang, katakanlah rupiah. Rupiah menguat karena ya tadi di-backup dengan kinerja fundamental ekonomi yang baik dan ini di-buy-in oleh pasar. Yang kedua, sekarang ini terjadi dugaan saya memang market mekanismenya mengatakan bahwa permintaan dolarnya tinggi tapi suplai dolarnya mungkin terbatas sehingga harga itu naik, harga per $1 itu menjadi naik. Kembali, dolar itu adalah semacam komoditas, jadi dia tradable, bisa diperdagangkan. Nah yang ketiga mungkin juga ada tools lain, ada instrumen lain dari sekedar menaikkan tingkat bunga valuta asing dengan segala kompleksitas persoalan yang timbul di kemudian hari adalah satu, bagaimana menggerakkan kembali, mendorong kembali, yaitu penempatan dana-dana dari teman-teman pengusaha eksportir, apakah itu dari mining, apakah itu dari agriculture, untuk bisa disimpan, ditempatkan di sistem keuangan dalam negeri. Kan sudah ada aturannya. Nah ini yang beberapa waktu terakhir agak kita tidak diskusikan lagi. Potensi devisa hasil ekspor itu kan cukup lumayan. Ya, katakanlah 30% dari proses ekspor ditempatkan di sistem keuangan di dalam negeri. Kemudian dengan tenor jangka waktu 12 bulan untuk memberikan rasa nyaman bagi eksportir. Lalu pemerintah kalau nggak salah melalui peraturan Menteri Keuangan, seingat saya PMK nomor sekian, itu memberikan juga insentif. Sehingga dengan demikian ada dorongan para teman-teman ekspor itu mau menempatkan proceed ekspornya, devisa hasil ekspornya di dalam negeri, di dalam sistem keuangan negeri. Sisanya mau untuk mendukung kegiatan operasionalnya silakan saja. Nah ini yang harus menurut saya juga harus terus didorong, jangan pernah lelah untuk menyadarkan atau memotivasi ya teman-teman Pak Sobur tadi untuk lebih disiplin menempatkan sebagian proses ekspornya di sistem keuangan domestik. Ini salah satu instrumen.
Oke, devisa hasil ekspor sendiri bagaimana begitu kebijakan? Apakah nanti akan selaras kalau memang wacana ataupun rencana penerapan kenaikan bunga deposito falas ini berjalan ataupun meskipun kita tidak tahu begitu kelanjutannya akan seperti apa begitu Pak Rian? Sebetulnya kalau kita bicara DHE dengan kenaikan bunga falas itu agak beda ya. Kalau DHE itu spiritnya adalah bagaimana suplai likuiditas falas di dalam negeri itu mencukupi ya. Dan itu bisa terjamin salah satunya posisi foreign reserve kita, cadangan devisa kita seingat saya bagus banget. Kurang lebih 150 miliar dolar. Jadi kalau lihat likuiditas falas di dalam negeri yang besar itu, makanya menjadi pertanyaan besar kenapa Bank Himbara menaikkan bunga falas sampai 4%, which is itu naik 100 basis point atau 200 basis point bahkan dari posisi sebelumnya ya. Yang kedua, kalau kenaikan suku bunga falas itu bukan melulu lah. Artinya itu sebenarnya itu domain dari bank-bank itu sendiri. Ada kebutuhan yang mendesak sehingga bank-bank Himbara tadi itu menaikkan suku bunga valuta asingnya cukup signifikan. Nah itu. Jadi agak beda ini memang tujuan akhirnya antara menaikkan DHE dengan menaikkan tingkat bunga falas. Meskipun ujung-ujungnya juga akan memperkuat suplai dolar di dalam negeri. Itu intinya. Oke, terakhir Pak Abdul Sobur, bagaimana Anda melihat dengan pergerakan dan optimisme kinerja ekspor kita di tengah fluktuasi dolar saat ini, Pak? Ya, kalau kami happy-happy aja Mas Pras, karena pelemahan rupiah itu memang menjadi windfall buat kami. Tetapi sesungguhnya bagi kami semua para pelaku itu menginginkan yang lebih stabil. Supaya kami... Ya, pemirsa, sejumlah bank plat merah kompak untuk berencana menaikkan suku bunga deposito valuta asing berbasis mata uang dolar Amerika Serikat menjadi 4% per tahun. Langkah ini guna menjaga mata uang asing tetap berada dalam sistem perbankan dan menarik dana asing ke Indonesia. Sejumlah bank plat merah yang tergabung dalam himpunan bank milik negara atau Himbara kompak menaikkan bunga deposito valuta asing berdenominasi dolar Amerika Serikat sebesar 4% per tahun pada pekan lalu. Kebijakan yang mulai berlaku 5 November 2025 tersebut guna meningkatkan daya tarik bagi nasabah maupun investor untuk mendapatkan dana asing mereka di dalam sistem perbankan Indonesia. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa membantah bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan memberikan arahan perbankan untuk menaikkan bunga deposito falas berdenominasi dolar Amerika Serikat. Yang saya tahu kan suruh pelajari dulu 2 minggu. 2 minggu itu akhirnya Jumat minggu depan. Ya belum balik steamnya. Jadi saya tunggu aja. Jadi belum ada. Harusnya nanti kalau udah itu baru kita diskusikan dengan KSSK. Kan saya ketua KSSK. Saya belum dengar, berarti belum. Saya diskusi dengan Gubernur BI juga tadi, Anda pernah dengar? Enggak juga. Jadi mungkin itu inisiatif beberapa pemimpin bank kali. Tapi kita lihat seperti mungkin mereka merasa butuh atau enggak. Tapi yang jelas enggak ada instruksi dari kami. Sementara itu, data perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah Bank Indonesia menyebutkan selama tahun 2025 berdasarkan data settlement sampai dengan 25 September 2025, non-residen tercatat jual neto sebesar 51,34 triliun rupiah di pasar saham dan 128,85 triliun rupiah di SRBI, serta beli neto 36,25 triliun rupiah di pasar SPN. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, polemik kenaikan bunga deposito falas dan nilai tukar rupiah, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Abdul Sobur, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia HIMKI, dan juga Bapak Rian Kerianto, Ekonom Senior dan juga Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia LPPI. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Rian, apa kabar Pak? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Abdul Sobur. Apa kabar Bapak? Baik, Alhamdulillah Mas Pras, salam sehat selalu. Ya, salam sehat juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh ini, mungkin Pak Rian bisa mereview terlebih dahulu terkait dengan kemarin begitu ada kebijakan untuk menaikkan, kita tahu suku bunga, dalam artian bunga deposito falas berdenominasi dolar Amerika Serikat dari sejumlah bank Himbara begitu. Menurut Anda bagaimana kebijakan ini kalau memang jadi diterapkan begitu Pak Rian? Pertama-tama saya harus sampaikan ketika beberapa kolega saya bertanya tentang hal itu, saya memang terkejut ya. Saya terkejut karena kalau saya cek di posisi likuiditas perbankan valuta asing kita, perbankan falas kita itu sebetulnya berada pada kondisi yang sangat kuat
yang sangat ample, jadi nggak ada isu terkait dengan likuiditas falas. Ini saya bicara dari eh, eh, praktek-praktek perbankan ya yang lazim. Yang kedua juga kalau lihat dari kenaikannya menurut saya kalau itu betul ya nanti dikerjakan katanya mulai 5 November yang akan datang. Ya, Menurut saya kenaikannya luar biasa atau extraordinary. Katakanlah posisi suku bunga falas sebelum kenaikan ini kurang lebih 1,8% sampai 2%, tiba-tiba naik ke 4% dan itu berlaku average sama rata, berlaku untuk semua himbara plus BSI seingat saya, kemudian dengan mengabaikan tenor atau jangka waktu. Jadi apakah jangka pendek, jangka menengah atau panjang tetap kena 4%. Nah, berarti kenaikannya kan hampir 100% lebih. Nah, oke. itu tentu memancing pertanyaan, ada apa gitu loh. Tadi Pak Menteri Keuangan mengatakan bahwa beliau secara kelembagaan tidak ada guidance arahan untuk itu. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, apa yang mendorong teman-teman perbankan himbara itu serempak menaikkan suku bunga falas dengan seragam yaitu 4%. Walaupun saya tahu persis, kita tahu persis, kondisi likuiditas valuta asing di bank-bank himbara itu secara individual beda-beda ya. Tetapi kalau secara agregat tadi saya sampaikan di depan bahwa kondisi valuta asing kita dari sisi likuiditas itu ample atau sangat sehat, yaitu nggak lebih dari 2% dari kalau kita bicara teknis perbankan itu, Mas Pras, itu ada namanya bank-bank itu wajib menjaga posisi devisa neto atau net open position, yaitu perbandingan antara aset valuta falas terhadap apa namanya kewajiban falas itu sangat rendah, nggak sampai 2%. Sementara ambang batas paling atas menurut OJK setahu saya itu dijaga jangan sampai melampaui 20%. Nah, dari gambar ini aja kita juga bertanya-tanya, tentu ada pertimbangan-pertimbangan khusus ya tertentu dari teman-teman himbara ketika mereka menaikkan suku bunga valuta asing sebesar 4%. Nah, itu pembukaan dari saya, Mas Pras. Baik, kalau dari pelaku usaha sendiri Pak Abdul Sobur, Anda melihat bagaimana? Sebenarnya dari sisi pelaku usaha yang juga melakukan eksportasi ke luar negeri begitu, kebutuhan kemudian likuiditas dolar Amerika Serikat sendiri menurut pengamatan Anda sendiri seperti apa? Apakah masih mencukupi pada saat kita mungkin membutuhkan dolar Amerika untuk mendatangkan ataupun importasi terkait dengan bahan baku misalnya untuk sektor mebel dan kerajinan di Indonesia begitu Pak Abdul? Ya, Mas Pas, kalau kami sebagai pelaku usaha, khususnya para eksportir di industri mebel dan kerajinan, mungkin lebih kayak semacam natural hedging ya. Begitu kita dapat dolar, langsung kita belanjakan ke Oke. barang-barang yang memang memerlukan dolar, seperti mesinnan, kemudian bahan-bahan baku yang tidak diproduksi di Indonesia, Oke. kemudian instrumen seperti fitting ya dan lain-lain, termasuk bahan-bahan finishing yang mungkin rata-rata sekitar 20-25%. Jadi relatif bagi kami sebetulnya tidak terlalu masalah dengan dolar itu ya. Dan justru ketika kita melihat ada upaya dari pemerintah untuk naikin dolar, mungkin pemikirannya lebih kepada instrumen perbankan ya. Mungkin menarik bagi para investor di wilayah finance ya. Tapi dampaknya terhadap industri kami nggak signifikan itu sebetulnya. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa kita biasa-biasa aja, malah mungkin dengan kita sebagai eksportir dan ada uang masuk dengan pelemahan rupiah, seperti kita punya agak sedikit bernafas ya. Oke. Walaupun di lain pihak juga ada bahan-bahan yang ada akomodasi dan lain sebagainya yang juga meningkat harganya di lapangan. Baik, jadi kalau seperti Anda sampaikan begitu, pada saat kita bisa mendapatkan dolar pada saat hasil eksportasi kita, kemudian langsung dibelanjakan lagi atau disimpan di dalam perbankan sendiri, Pak Abdul Sobur. Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar. Kita bahas nanti di segmen berikutnya sebentar ya Pak Rian dan juga Pak Abdul Sobur. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Grafis, cek. Ada 2 grafis ya. Semuanya ada slide 1, slide 2 enggak ya? Aman ya? Thank you. Posisi. Nah.
Ini ada data aliran modal asing. Kita akan cermati bersama dari Bank Indonesia. Boleh cek ininya dulu. Lihat komposisinya. Satu, premi. Non-resident jual neto, CN, oke. Oke, sip. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan aliran modal asing. Data dari Bank Indonesia kita akan cermati bersama bagaimana pergerakannya di minggu keempat bulan September 2025. Untuk premi Credit Default Swap atau CDS Indonesia 5 tahun per 25 September 2025 tercatat 83,18 BPS. Ini mengalami kenaikan begitu dibandingkan dengan 19 September 2025, 69,59 basis points. Sementara dari bicara data transaksi di tanggal 22 sampai dengan 25 September 2025 seperti yang bisa Anda saksikan, untuk non-resident menjual neto untuk pasar SBN ada 2,16 triliun, di SRBI atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia tercatat 5,06 triliun rupiah, sementara non-residen yang melakukan beli neto di pasar saham mencapai 4,51 triliun rupiah. Sementara data settlement dari pergerakan 1 Januari sampai dengan 25 September 2025 tercatat untuk non-residen menjual neto di pasar surat berharga negara atau SBN 51,34 triliun rupiah. Sementara SRBI-nya 128,85 triliun, sementara non-residen yang melakukan beli neto di pasar saham mencapai 36,25 triliun rupiah. Itu dia terkait dengan aliran modal asing, dan kita akan cermati untuk pergerakan nilai tukar rupiah di sepanjang pekan lalu. Kita akan cermati bersama data dari Gisdor Bank Indonesia. Ini dia. Ya, sempat memang mengalami tekanan ya di sepanjang pekan kemarin. Di 15 September 2025 tercatat masih 16.400-an. Kemudian trennya terus mengalami depresiasi hingga tercatat 26 September 2025 tercatat 16.775 rupiah per dolar Amerika Serikat. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Abdul Sobur, Ketua Umum HIMKI, dan juga Bapak Rian Kiryanto, Ekonom Senior dan juga Asosiat Fakulti dari LPPI. Baik, ini dia. Pak Abdul Sobur, lantas kalau memang ada katakan kebutuhan masih mencukupi begitu ya untuk dolar Amerika Serikat pada saat ingin memenuhi kebutuhan kegiatan eksportasi ya dari produk mebel dan kerajinan. Lantas bagaimana Anda melihat sebenarnya dengan pergerakan rupiah saat ini begitu yang tengah mengalami depresiasi begitu Pak Abdul Sobur? Ya, itu memang menarik sekali ya. Pemerintah dalam hal ini diwakili mungkin oleh berbagai institusi yang kompeten ya, melihat bahwa pergerakan rupiah yang makin melemah, mungkin ada upaya dari mereka untuk coba menahan dengan diantaranya ya, menaikin bunga deposito. Tetapi bagi kami sebagai pelaku usaha sebetulnya bukan soal dia naik atau turun, Mas. Tapi bagaimana ada stabilisasi sebetulnya. Ya, si dolar stabil sehingga kita bisa mengendalikan lebih baik. Dan mungkin yang lebih mendasar lagi adalah sejumlah insentif dari pemerintah sehingga kami bisa mengakses dolar murah. Ya, dolar murah untuk membiayai investasi kami, termasuk untuk membiayai modal kerja kami. Sebenarnya lebih ke sana sasaran kami itu. Kalau soal kemudian itu ada deposito naik turun, itu kayaknya lebih cenderung kepada para pelaku bisnis di wilayah finance ya. Mungkin tadi disampaikan oleh Pak Rian bahwa hampir 100% kenaikan itu pasti kan ada kalkulasinya itu ya. Berapa besar misalnya uang yang akan ditaruh oleh para investor kelas dunia ya masuk ke sini, dan berapa besar itu harus dibayar. Siapa yang bayar itu SBI kan berarti. Ya, banyak sekali uangnya itu nanti yang akan dikeluarkan. Tetapi apa betul? Apakah instrumennya sudah mendukung? Karena orang menginvestasikan sesuatu di dalam satu negara kan butuh keamanan. Ya, kita compare dengan Malaysia yang mungkin dan atau Singapura lah katakanlah cuma 3,5% ya. Dia akan memilih Singapura pasti. Dan jauh lebih aman di sana. Pertimbangan itu juga harus dihitung, sehingga menurut saya ini memang potensial menjadi polemik ya. Tapi para pengamat akan mencermati itu, silakan.
Baik, Pak Rian, menurut Anda bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah? Kalau kita coba mungkin, apakah terkorelasi juga dengan adanya kebijakan tadi, ada rencana untuk menaikkan bunga deposito falas begitu, atau memang ada trigger lain yang membuat rupiah kita sampai menuju 16.700-an begitu, Pak Rian? Jadi saya menggunakan bahasa pasar ya. Nilai harga suatu mata uang itu mencerminkan keadaan ekonomi negara itu. Kalau pasar menilai bahwa kondisi ekonomi suatu negara itu tumbuh tinggi, stabil, berkelanjutan, itu tercermin di harga mata uangnya yang kuat. Oke. Itu udah basic teorinya seperti itu. Sebaliknya, kalau pasar atau investor menilai bahwa kondisi ekonomi suatu negara beserta kebijakan-kebijakannya dinilai tidak sesuai dengan ekspektasi pasar atau bahasa terangnya itu tidak investor friendly, tentu investor atau pelaku pasar akan menjauhi mata uang rupiah itu. Jadi saya hanya bisa ngasih hint seperti itu. Ya, satu, bagaimana dengan fundamental ekonomi kita? Saya mengatakan fundamental. Artinya apa sih yang membentuk pertumbuhan ekonomi kita? Apakah ini sudah sesuai dengan harapan pasar? Yang kedua, bagaimana dengan kebijakan-kebijakan di area ekonomi? Apakah sudah selaras dengan persepsi pasar? Ini kita bicara lalu dalam konteks kalau kita bicara dolar Amerika Serikat terhadap rupiah, kita bicara yang dalam istilahnya itu market mechanism. Oke. Dolar itu ibarat komoditas. Jadi kalau ada yang penjual tentu ada pembeli dan sebaliknya. Jadi kalau barangnya langka tentu harganya naik. Tetapi kalau barangnya ada kemudian pembelinya sedikit, harganya akan turun. Itu mekanisme pasarnya seperti itu. Nah, pertanyaan kedua, kenapa kalau betul ya bank-bank himbara itu menaikkan US dollar rate ya menjadi 4%, sementara dari kondisi-kondisi yang tadi saya sampaikan di depan sebetulnya no issue, tidak ada masalah dengan likuiditas falas kita. Nah, tentu ada sebab lain. Karena secara praktis sebuah bank menaikkan suku bunga falas itu satu untuk memenuhi regulasi itu yang kita kenal dengan istilah net open position. Kedua, memang ada pendanaan falas yang cukup besar yang mungkin pemenuhan internalnya belum mencukupi sehingga dia harus mengeluarkan menaikkan tingkat bunga falas. Yang ketiga, biasanya bank-bank itu memiliki bank-bank koresponden. Artinya sebetulnya tanpa harus menaikkan suku bunga valuta falas, bank-bank itu bisa tanda petik minta sokongan likuiditas dari mitra-mitra banknya di luar negeri. Nah, itu namanya market line atau credit line dalam bentuk valuta asing. Yang keempat ya tentu untuk menjaga stabilitas likuiditas dari bank itu. Dan masih ada pendekatan lain yang menguatkan sebuah bank itu adalah rasional kalau dia menaikkan tingkat bunga valuta asingnya. Tetapi kalau semua variabel-variabel itu tidak terpenuhi, nah tentu ada faktor X yang kita sampai kita diskusi hari ini kita nggak tahu karena sehari dua hari ini memang keputusan atau ketetapan kenaikan bunga falas menjadi 4% itu kata yang saya dengar itu kayaknya maju mundur, ada yang bilang lanjut, ada yang bilang di stop dan sebagainya. Tetapi yang kami dengar secara umum adalah bahwa keputusan itu sudah ditempuh oleh Himbara dan berlaku efektif mulai 5 November yang akan datang. Oke. Nah, kita tunggu saja bagaimana final decision yang diambil oleh teman-teman Himbara dan juga BSI kalau nggak salah seperti itu. Ya, kalau kita kaitan dengan pernyataan Menteri Keuangan Pak Purbaya sendiri begitu ya, memang tidak ada arahan ataupun instruksi ini bagaimana Pak Rian? Anda melihatnya begitu potensi untuk kebijakan ini berlanjut atau tidak ke depannya? Nah, katakanlah memang ada panggilan nasional, nih bahasa saya, panggilan nasional bagaimana ikut membantu, Bank Himbara itu membantu penguatan rupiah kita misalnya. Memang dengan cara shortcut itu menaikkan suku bunga falas. Oke, nanti asumsinya adalah pemilik dana yang sekarang menempatkan dananya di luar negeri, katakanlah di Singapura atau tempat lain, akan gradually kembali ke sistem perbankan nasional. Itu satu hal. Tetapi kita juga jangan lupa, berapa sih tingkat bunga yang diberikan oleh bank-bank asing di luar negeri? Ya, terutama yang di Singapura. Kalau di sana memang tingkat bunga valuta asingnya itu ternyata sudah jauh lebih tinggi dari penetapan suku bunga valuta asing di dalam negeri, tentu mereka juga mungkin akan enggan kembali ke sini. Karena ngapain pindah ke dalam negeri kalau di sana mereka sudah menikmati tingkat bunga falas yang menarik. Setahu saya,
waktu suku bunga falas di dalam negeri itu sekitar 0,5 sampai 1%, di Singapura tingkat bunga valuta asingnya sudah sekitar 3%. Dan itu sudah terjadi lama sekali. Itu yang mungkin menjelaskan kenapa nilai tukar rupiah kita agak relatif sulit untuk appreciate atau menguat. Ya. Catatan berikutnya adalah kita perlu antisipasi kalau semua orang lalu merasa nyaman pegang dolar karena kenaikan suku bunga dolar. Mohon maaf, jangan-jangan nanti orang yang tadinya tidak terpikat, tergoda untuk atau menyimpan dananya di dolar Amerika Serikat akan tertarik untuk memindahkan mata uang rupiahnya ke dolar. Sehingga mereka akan membeli dolar, sehingga ini menjadi contrary ya, atau berseberangan dengan keinginan untuk memperkuat nilai tukar rupiah dari sisi suplai dolar. Karena dolar di dalam negeri terbatas, lalu kita yang merasa sadar, tingkat bunga valuta asing lebih menarik, lalu kita minta tolong ke bank, tolong uang saya yang dalam rupiah dipindahin ya ke dolar, dikonvert ke dolar, karena tingkat bunganya mulai 5 November nanti menjadi lebih baik. Nah, tentu konsekuensi seperti ini harus dipertimbangkan juga oleh perbankan kita ya. Tadi yang ada wacana untuk menaikkan tingkat bunga valuta asingnya. Itu beberapa catatan kritis konstruktif saya, Mas Pras. Baik Pak Rian, nah, dari sisi dunia usaha memang tidak terlalu bersinggungan langsung, tapi bagaimana dengan pergerakan rupiah saat ini begitu? Apakah memang menjadi, ya kita tahu pelemahan rupiah ini tentu apakah menguntungkan bagi eksportir atau tidak? Kita akan bahas lebih jauh nanti Pak Abdul Sobur di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Abdul Sobur, Ketua Umum HIMKI, dan juga Bapak Rian Kerianto, Ekonom Senior dan juga Asosiat Fakulti dari LPPI. Nah, menyikapi dari depresiasi rupiah yang terjadi begitu, dari sisi pelaku usaha khususnya yang juga banyak melakukan eksportasi ke luar negeri, Pak Abdul Sobur, Anda melihat bagaimana depresiasi nilai tukar rupiah ini akhirnya memang menjadi satu yang ya dalam tanda kutip bisa menguntungkan begitu bagi dunia usaha, atau bagaimana sebenarnya Anda melihat? Ya, pasti ya. Memang ada. Dengan pelemahan rupiah kami dapat kenaikan rupiah ya, dalam pengertian karena nilai tukar ya. Itu bukan sebuah instrumen yang didapat dengan sebuah prestasi kita kayak windfall gitu ya. Tetapi sebenarnya yang lebih mendasar yang harus dipahami oleh kita semua sebagai pelaku usaha dan terutama pemerintah, yang hakikatnya itu sebetulnya harusnya menaikkan volume dan kualitas ekspor. Bagaimana daya saing kita diperbaiki supaya ekspor kita meningkat. Sehingga kita akan dapatkan dolar yang memang sejati gitu ya. Bukan karena instrumen finance yang diolah gitu kan, itu semu. Berbahaya sekali tadi seperti yang disampaikan Pak Rian. Bagaimana kalau masyarakat yang mempunyai uang yang tadinya nyimpan di rupiah kemudian bergerak ke falas gitu kan, berbahaya sekali. Dolar makin sulit nanti ya. Jadi kenaikan suku bunga itu bukan berarti kemudian sebuah solusi. Kalau dari kami sebagai pelaku usaha, solusi yang paling mendasar adalah bagaimana caranya pemerintah mendorong pertumbuhan ekspor kita ya, memperbaiki daya saing, memberikan sponsor yang kuat kepada kita semua, termasuk memberikan akses permodalan yang murah supaya ekspor kami meningkat dan pada gilirannya kita memiliki dolar yang memadai gitu ya. Kira-kira begitu Mas Pras. Ya, terkait dengan devisa hasil ekspor juga, apakah pelaku usaha juga melakukan hal yang sama begitu? Dalam artian memang harus ditarik ke dalam negeri begitu Pak Abdul Sobur? Kalau itu setuju kami, nggak masalah ya. Kan di kita juga katakanlah misalnya dengan Singapura nggak terlalu jauh berbeda. Gitu ya. Pemerintah juga menjaminkan itu semua. Ada masalah itu ya. Tapi mungkin bagi beberapa orang yang merasa tidak aman simpan dolar di sini, ya dia pasang di luar negeri ya, di Singapura atau di tempat lain. Gitu. Oke, Pak Abdul Sobur. Nah, Pak Rian, lantas bagaimana Anda melihat dengan depresiasi rupiah, kemudian tadi dengan ada rencana untuk menaikkan suku bunga deposito falas begitu? Anda melihat tadi yang Anda garis bawahi nampaknya ada kekhawatiran konversi di sana begitu Pak Rian? Makanya kalau kita valuasi suatu mata uang, katakanlah rupiah. Rupiah menguat karena ya tadi di-backup dengan kinerja fundamental ekonomi yang baik, dan ini di-buy-in oleh pasar. Yang kedua, sekarang ini terjadi dugaan saya, memang market mekanismenya mengatakan bahwa permintaan dolarnya tinggi, tapi suplai dolarnya mungkin terbatas. Sehingga harga itu naik. Harga per $1 itu menjadi naik. Kembali, dolar itu adalah semacam komoditas, jadi dia tradable, bisa diperdagangkan. Nah yang ketiga mungkin juga
ada tools lain, ada instrumen lain dari sekedar menaikkan tingkat bunga valuta asing dengan segala kompleksitas persoalan yang timbul di kemudian hari adalah satu, bagaimana menggerakkan kembali, mendorong kembali, yaitu penempatan dana-dana dari teman-teman pengusaha eksportir, apakah itu dari mining, apakah itu dari agriculture, untuk bisa disimpan, ditempatkan di sistem keuangan dalam negeri. Kan sudah ada aturannya. Nah, ini yang beberapa waktu terakhir agak kita tidak diskusikan lagi. Potensi devisa hasil ekspor itu kan cukup lumayan. Ya, katakanlah 30% dari proses ekspor ditempatkan di sistem keuangan di dalam negeri. Kemudian dengan tenor jangka waktu 12 bulan untuk memberikan rasa nyaman bagi eksportir. Lalu pemerintah kalau nggak salah melalui peraturan Menteri Keuangan, seingat saya PMK nomor sekian, itu memberikan juga insentif. Sehingga dengan demikian ada dorongan para teman-teman ekspor itu mau menempatkan proceed ekspornya, devisa hasil ekspornya di dalam negeri, di dalam sistem keuangan negeri. Sisanya mau untuk mendukung kegiatan operasionalnya silakan saja. Nah, ini yang harus menurut saya juga harus terus didorong. Jangan pernah lelah untuk menyadarkan atau memotivasi ya teman-teman Pak Sobur tadi untuk lebih disiplin menempatkan sebagian proses ekspornya di sistem keuangan domestik. Ini salah satu instrumen. Oke, devisa hasil ekspor sendiri bagaimana begitu kebijakan? Apakah nanti akan selaras kalau memang wacana ataupun rencana penerapan kenaikan bunga deposito falas ini berjalan, ataupun meskipun kita tidak tahu begitu kelanjutannya akan seperti apa begitu Pak Rian? Sebetulnya kalau kita bicara DHE dengan kenaikan bunga falas itu agak beda ya. Kalau DHE itu spiritnya adalah bagaimana suplai likuiditas falas di dalam negeri itu mencukupi ya. Dan itu bisa tercermin salah satunya posisi foreign reserve kita, cadangan devisa kita seingat saya bagus banget. Kurang lebih 150 miliar dolar. Jadi kalau lihat likuiditas falas di dalam negeri yang besar itu, makanya menjadi pertanyaan besar, kenapa Bank Himbara menaikkan bunga falas sampai 4%, which is itu naik 100 basis point atau 200 basis point bahkan dari posisi sebelumnya ya. Yang kedua, kalau kenaikan suku bunga falas itu bukan melulu lah. Artinya itu sebetulnya itu domain dari bank-bank itu sendiri. Ada kebutuhan yang mendesak sehingga bank-bank Himbara tadi itu menaikkan suku bunga valuta asingnya cukup signifikan. Nah itu, jadi agak beda ini memang tujuan akhirnya antara menaikkan DHE dengan menaikkan tingkat bunga falas. Meskipun ujung-ujungnya juga akan memperkuat suplai dolar di dalam negeri. Itu intinya. Oke, terakhir Pak Abdul Sobur, bagaimana Anda melihat dengan pergerakan dan optimisme kinerja ekspor kita di tengah fluktuasi dolar saat ini, Pak? Ya, kalau kami happy-happy aja Mas Pras, kenaikan pelemahan rupiah itu memang menjadi windfall buat kami. Tetapi sesungguhnya bagi kami semua para pelaku itu menginginkan yang lebih stabil ya, supaya kami bisa menyusun rencana yang lebih panjang ya. Sebetulnya lebih ke sana. Jadi memang harus berhati-hati pemerintah melihat ini. Karena apa? Resiko kenaikan suku bunga itu juga akan berdampak ke banyak hal. Boleh jadi orang bergeser yang biasanya menyimpan deposito rupiah malah jadi tertarik dengan membeli dolar. Itu juga berbahaya kan. Tetapi hemat saya tadi yang dikatakan yang lebih utama bagi kami sebagai eksportir adalah akses terhadap dolar murah yang lebih penting untuk kami investasi dan kami gunakan untuk modal kerja. Itu sebetulnya yang lebih menarik buat kita semua. Baik, itu dia yang dibutuhkan memang stabilitas dari nilai tukar rupiah dari si pelaku usaha. Kemudian Pak Rian memang masih banyak beberapa hal yang perlu dicermati kalau memang rencana kenaikan dari bunga deposito falas ini nanti akan diberlakukan oleh bank-bank plat merah lah kalau bisa dikatakan begitu ya kan, yang sudah menginisiasi dari kebijakan ini. Baik Pak Rian, Pak Abdul Sobur, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak nih atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Rian, Pak Abdul Sobur. Terima kasih. Ya, Kementerian Keuangan memastikan tidak akan menaikkan cukai rokok untuk tahun 2026 mendatang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan langkah tersebut diambil setelah pemerintah menyerap aspirasi dari industri rokok. Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan besaran cukai rokok untuk tahun 2026. Kepastian tersebut terungkap dalam pertemuan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan perwakilan produsen rokok secara daring pada pekan lalu. Keputusan menahan kenaikan cukai rokok tersebut merupakan hasil dari aspirasi yang disampaikan oleh pebisnis rokok kepada pemerintah. Purbaya menegaskan kebijakan menahan kenaikan cukai juga akan memastikan kebijakan pemerintah akan tetap mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.
Purbaya menegaskan kebijakan menahan kenaikan cukai juga untuk memastikan kebijakan pemerintah akan tetap mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Tapi satu hal yang saya diskusikan dengan mereka, apakah saya perlu merubah tarif cukai ya? Tahun 2006, mereka bilang asal nggak dirubah udah cukup. Ya udah, saya nggak rubah. Tadinya padahal saya mikir mau nurunin. Dia minta saya, ya udah. Dia bilang udah cukup, ya udah. Dan salahin mereka aja sendiri. Salah mereka itu nyesel. Tahu gitu minta turun. Untungnya dia minta konstan aja. Ya udah, kita nggak naikin. Jadi tahun 2006 tarif cukai tidak kita naikin. Purbaya menegaskan saat ini fokus pemerintah adalah memberantas peredaran rokok ilegal. Hal itu karena produk ilegal tidak membayar cukai hingga menyebabkan kebocoran dalam pendapatan negara. Terkait hal tersebut, Kementerian Keuangan pun akan menyusun satu sistem khusus bagi industri hasil tembakau agar tercipta sistem sentralisasi industri rokok. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, resmi pemerintah tahan kenaikan cukai rokok di tahun 2026. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Beni Wahyudi. Beliau adalah Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia, Gaprindo. Kemudian juga ada Bapak M. Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Beni, apa kabar Pak? Halo, kabar baik, Mas Pras. Terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Beni. Dan juga halo, apa kabar Pak Rizal? Baik, alhamdulillah sehat Mas Pras, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, Pak Beni, bagaimana Anda melihat begitu kabar yang sudah disampaikan Pak Purbaya tadi bahwa tahun depan begitu tidak ada kenaikan cukai rokok? Apakah ini menjadi angin segar nih bagi pelaku industri rokok di dalam negeri, Pak Beni? Ya, pertama-tama kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah, khususnya Bapak Menteri Keuangan, Bapak Purbaya, atas pernyataannya untuk tidak menaikkan cukai atau istilah beliau itu konstan. Karena hal ini sejalan juga dengan permintaan kami melalui surat kepada beliau untuk melakukan moratorium kenaikan cukai selama 3-4 tahun ke depan. Baik, tapi kalau misalnya kita lihat dan review terkait dengan perkembangan cukai rokok selama ini, bagaimana Pak Beni Anda melihatnya? Ya, memang kalau kita lihat kenaikan cukai 4-5 tahun terakhir ini sudah sangat luar biasa ya. Bahkan ketika COVID pada tahun 2020, awal COVID pada tahun 2020, cukai itu naik 23,5%. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, pada tahun 2001, 2021, 2022 itu naik masing-masing 12,5%, dan pada tahun 2023, 2024 naik masing-masing 10%. Jadi total kenaikan cukai selama kurun waktu tersebut sudah 67,5%. Khusus untuk sigaret putih mesin di bawah Gaprindo itu kenaikannya lebih tinggi lagi, bahkan mencapai 89%. Demikian. Baik, nah Pak Rizal, lantas bagaimana kalau kita lihat dari sisi pelaksanaan kebijakan cukai rokok sendiri di Indonesia? Anda melihat bagaimana? Apakah memang kebijakan ini sudah tepat? Ada wacana tadi untuk melakukan ya moratorium, tidak menaikkan dulu cukai rokok dari Kementerian Keuangan tadi sudah disampaikan oleh Pak Purbaya di tahun 2026 ini Pak Rizal. Ya, saya kira kita mengapresiasi ya Menteri Keuangan mencoba mereview ulang ya kebijakan-kebijakan utamanya ke sektor-sektor yang padat karya ya, karena rokok itu industri rokok itu salah satu industri yang padat karya gitu ya, dan kita juga tahu ada beberapa perusahaan yang pelan-pelan namun pasti juga mengalami mundur gitu ya, kemunduran ya, bahkan mengalami PHK gitu. Nah, jadi saya kira kalau kita lihat review 5 tahun terakhir misalnya pelaksanaan cukai rokok ya, dengan menaikkan CHT misalnya rata-rata 10% pada 2023 sampai 2024, kemudian juga lalu membekukan di tahun 2025 misalnya dengan ditetapkan dengan PMK 96 2024 kemudian 97 gitu ya.
kemudian membekukan lagi misalnya 2026 ya oleh Pak Menteri yang baru gitu Pak Purbaya ini, maka regulasi ini tentu akan mempengaruhi terhadap kinerja dari sektor industri rokok gitu ya dan tembakau. Oke. Dan tentu ini akan berimplikasi terhadap apa gitu ya. Tentu saja kalau kita bicara rokok itu kan pasti ada dua aspek gitu ya, tidak hanya dari sisi cukai pendapatan atau penerimaan negara, tapi biasanya erat kaitan dengan kesehatan gitu ya, biasanya gitu ya. Oke. Tapi saya tidak ingin bahas itunya, tapi yang paling pasti adalah bahwa dari progres sisi regulasi ya, kenaikan cukai ini memunculkan banyak konsistensi tujuan dari pengendalian rokok itu sendiri gitu. Karena ketika cukai rokok dinaikkan, itu juga tidak menurunkan konsumsi rokok gitu ya. Nah, itu yang bahkan mendorong tingginya rokok ilegal gitu ya. Oke. Inilah yang kemudian justru kalau kemudian dibenahi, ditata lagi, tidak hanya tidak menaikkan cukai rokok, tapi saya kira menata ulang gitu ya, atau terutama yang ilegal ya, rokok ilegal ini yang karena itu juga tentu bisa jadi sumber penerimaan dibandingkan dengan menaikkan cukai gitu. Oke, rokok ilegal itu yang memang perlu dibasmi begitu. Tapi kalau kita lihat dengan kebijakan fiskal saat ini juga nih Pak Rizal, Anda melihatnya begitu. Apakah memang sudah sesuai untuk mendukung dari iklim bisnis industri manufaktur kita, khususnya industri rokok? Karena kan di situ memang industri yang padat karya, menyerap banyak tenaga kerja di sana begitu Pak Rizal. Ya, saya kira kan memang industri rokok ya, tembakau, olahan, salah satu industri yang cukup kuat ya, baik keterkaitan ke hulunya maupun ke hilirnya di Indonesia ya. Bahkan dari sisi stabilitas usaha dan tenaga kerja juga saya kira ini juga memberikan ruang adaptasi pabrik nih gitu ya. Namun karena tadi penerimaan cukai dari tembakau ini cukup besar ya, hampir 95%, maka ruang fiskal pusat daerah misalnya berpotensi lebih ketat lagi nih ya, tanpa kenaikan tarif nih gitu ya. Jadi memang pertumbuhan jangka pendek tetapi mengorbankan sebagian potensi penerimaan sinyal pengendalian di konsumsi. Saya kira pilihan ini akan lebih mengamankan di industri rokok gitu ya. Namun kompensasi memang lagi-lagi gitu ya, karena kan pasti mengkompensasi gitu. Tapi saya kira tadi ada solusi di mana penataan rokok yang ilegal. Yang kedua juga saya kira perlu juga didorong penerimaan dari sumber-sumber selain dari cukai gitu ya. Dan tentu ini juga akan memberikan ruang fiskal yang pelan-pelan gitu ya, akan pada keseimbangan atau juga pada fiskal yang jauh lebih prudent gitu. Oke, dan kita tahu salah satu concern seperti yang sudah Pak Rizal sampaikan dari industri rokok adalah peredaran rokok ilegal gitu. Dengan diharapkannya memang ada moratorium atau tidak ada kenaikan cukai rokok ini bisa mengurangi lah pangsa pasar dari rokok ilegal, dengan artian rokok yang resminya kemudian tidak mengalami kenaikan harga. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Pak Benny dan juga Pak Rizal. Kita akan jeda sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data seperti apa, seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita akan cermati bagaimana dengan besaran kenaikan rata-rata dari cukai hasil tembakau. Ini kita lihat range-nya dari tahun 2020 sampai dengan 2025 yang tadi sudah disampaikan 0% tahun ini dari 23%, kemudian turun 12,5% 2021, 2022 12%, kemudian 2023 10% sampai dengan 2024 dan sekarang 0%, dan diharapkan tahun depan pun juga tadi sudah ditentukan tidak ada kenaikan dari cukai. Dan kita akan cermati dari sisi realisasi penerimaan cukai ini seperti apa.
Ya, kita akan cermati bersama untuk realisasi penerimaan cukai di tahun 2020 170,2 triliun, di tahun 2021 sampai dengan 2022 trennya naik begitu sampai dengan 218 triliun, tahun 2023 ada penurunan menjadi 213,5 triliun dan di tahun 2024 kemarin naik lagi menjadi 216,9 triliun rupiah untuk realisasi penerimaan cukai hasil tembakau. Dan selanjutnya kita akan lihat dari sisi bagaimana produksi rokok di Indonesia dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Ya, memang sempat mencapai posisi tertinggi di 334,84 miliar batang itu di tahun 2021. Kemudian cenderung turun sampai dengan 2024 317,38 miliar batang untuk rokok di Indonesia. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan tentunya bersama dengan Bapak Beni Wahyudi, kemudian juga Bapak Rizal Taufikur Rahman. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Nah, Pak Beni, apakah Anda melihat dengan kebijakan tidak ada kenaikan cukai begitu ya untuk rokok begitu atau cukai hasil tembakau di tahun depan ini, kalau misalnya Pak Rizal tadi sudah menyampaikan memang ada concern juga nih bisa memberantas atau paling tidak meminimalisasi lagi peredaran rokok ilegal di Indonesia begitu Pak Beni, silakan. Ya, memang dengan tidak adanya kenaikan atau moratorium cukai dan HJE, kami berharap juga memberikan tekanan kepada rokok ilegal. Oke. Karena rokok ilegal ini sudah sangat luar biasa ya. Angka-angkanya juga sudah cukup tinggi. Mungkin angka resmi terakhir itu pada tahun 2023 itu sudah mencapai 6,7%. Mungkin sekarang sudah di atas 10%. Bahkan kalau dari peneliti Indodata itu sudah di atas 40%. Ya, dengan adanya moratorium kita harapkan ya rokok ilegal bisa ditekan karena terus terang saja kami pengusaha legal ini membayar pungutan pemerintah pusat maupun daerah itu di atas 75%, cukai 57%, kemudian ada lagi PPN 9,9%. Bukan 11, kalau rokok itu 9,9%, kemudian juga ada pajak daerah atau pajak tembakau. Jadi 75%. Padahal yang yang ilegal tidak membayar sama sekali. Oleh karena itu mereka sangat mempunyai keleluasaan untuk memproduksi dengan harga murah dan kualitas juga mungkin lebih bagus. Jadi kita harapkan itu menjadi peluang untuk memberantas rokok ilegal. Dengan memberantas rokok ilegal sebenarnya juga konsumsi rokok akan turun karena sekarang ini walaupun konsumsi rokok turun, konsumsi produksi ilegalnya naik kan totalnya tetap tinggi. Jadi ada keuntungannya. Ya, dari aspek kesehatan juga konsumsi rokok akan berkurang atau menurun, kemudian juga dari segi penerimaan. Karena terus terang juga bahwa pada saat ini mungkin sudah terlalu tinggi sehingga kalau dinaikin lagi penerimaan akan cenderung turun, barangkali seperti itu. Oke. Nah, Pak Rizal, lantas kalau kita bicara mengenai kenaikan rata-rata cukai hasil tembakau ini kan besarannya turun terus begitu, bahkan 0% tahun ini dan tahun depan juga tidak akan jauh berbeda. Bagaimana dari sisi penerimaan negara begitu dari sisi cukai begitu? Menurut Anda ini nanti akan ada satu titik balik begitu keseimbangan dari poin ataupun pintu lain begitu untuk penerimaan negara cukai rokok yang tidak naik begitu tahun ini dan juga tahun depan, Pak Rizal? Ya, saya kira dari sisi konsistensi ya pemerintah memang sudah membaca sinyal ya setelah 3 tahun kenaikan yang cukup besar gitu ya, dan juga kemudian ternyata diikuti oleh rokok ilegal yang juga tinggi begitu ya. Dan kemudian indikator ilegal serta menekan tenaga kerja kan jadi anomali gitu ya. Sisi lain naik tapi tekanan terhadap tenaga kerja juga semakin memburuk gitu ya. Dan ini kemudian bisa mengancam gitu ya sektor-sektor produktif gitu ya yang kemudian juga menekan nilai tambah dari sektor dan juga produktivitas dari sektor industri rokok ini. Nah, tentu tujuan konsistensi gitu ya, kesehatan memang mesti seimbang gitu ya. Karena biasanya rokok itu dengan
tujuan kesehatan nih, ada Ya. aspek itunya gitu ya. Tetapi saya kira bagaimana pemerintah ya dengan tidak menaikkan cukai rokok pelan-pelan namun pasti, kemudian ditata gitu ya rokok yang ilegal, sehingga juga bisa memperbaiki tujuan dari kesehatan itu sendiri. Artinya instrumen fiskal diturunkan intensinya atau intensitasnya, dan mendorong instrumen regulasi dan tentu administrasi harga untuk dinaikkan gitu ya secara administrasi. Nah, sehingga harapannya sisi lain ya, penerimaan juga akan tetap diperoleh dengan cukai yang ada, dengan besaran cukai yang konstan tadi gitu ya. Pelan-pelan juga pemerintah akan mulai memperbaiki dari sisi aspek kesehatannya ya, karena tekanan dari harga tadi plus juga dari rokok ilegalnya gitu. Nah, sehingga penerimaan pemerintah bisa jadi 2 kali sebenarnya gitu, cukai yang ada plus juga nanti dari rokok ilegal yang kemudian ditata gitu ya, yang kemudian itu kan dapat juga penerimaan untuk negara kan kalau rokok ilegal itu ada 3 jenis kan gitu ya, ada yang memang tanpa cukai, ada yang cukainya bukan menggunakan cukai atau cukai palsu lah kira-kira begitu ya. Kalau rokoknya sih sama gitu ya. Oke. Atau juga mirip lah gitu ya. Dan ketiga kan impor ya, rokok impor yang kemudian tanpa ada cukainya gitu. Nah, ini yang kemudian harus ditata gitu ya, dan kalaupun kemudian ditata dengan baik begitu ya, maka akan tentu akan mendapatkan penerimaan bagi pemerintah gitu ya, di tengah memperbaiki kinerja dari sektor industri rokok ini. Baik. Nah, Pak Beni, menarik kalau kita cermati begitu. Tantangan dari industri rokok nasional sendiri begitu, selain rokok ilegal, kemudian tadi ada juga disebutkan Pak Riza cukai palsu, kemudian rokok impor. Nah, ini bagaimana menurut Anda? Apakah itu sebenarnya masih bisa diatasi? Apalagi dengan ada momentum dari tidak ada kenaikan cukai rokok di tahun depan ini, kita bisa mengejar target yang lebih tinggi lagi atau bagaimana, Pak Beni? Ya, tetap kalau menurut saya common enemy-nya untuk rokok itu baik dari aspek kesehatan maupun aspek penerimaan negara, juga aspek industri adalah rokok ilegal. Jadi kalau penurunan ataupun tidak ada kenaikan cukai dan harga jual eceran ini dibarengi dengan pemberantasan rokok ilegal sampai ke akarnya, artinya sampai ke hulunya. Ada 2 juga kalau rokok ilegal tuh, ada yang dari dalam negeri juga cukup banyak, dan dari dalam negeri juga ada yang cukup besar, ada mesin segala macam. Nah, saat ini pemberantasan rokok ilegal hanya di hilir. Kalau menurut saya kesannya hanya di hilir, di pedagang, di distributor, belum sampai ke pabriknya yang mempunyai mesin yang cukup besar juga. Kami mengharapkan Satgas rokok ilegal yang saat ini sudah dibentuk pemerintah bisa secara intensif lagi memberantas rokok ilegal. Juga rokok ilegal yang datang dari luar, yang tidak membayar cukai sama sekali. Ini yang paling penting sebenarnya, harus ada itu. Sehingga kalau dengan demikian, maka industri juga akan pulih lagi, kemudian juga konsumsi rokok akan turun karena tidak ada rokok ilegalnya. Jadi yang dihitung kan hanya rokok legalnya saja. Dan penerimaan negara juga insya Allah akan meningkat. Demikian barangkali. Nah strategi yang sudah disiapkan mungkin dari Gaprindo, mengingat ini kan sudah kita ketahui bahwa tahun depan tidak ada kenaikan cukai. Berarti kan kita sudah mulai siap-siap mungkin ekspansi bisnis atau peningkatan produksi atau bagaimana. Mengingat kan target tahun depan juga untuk cukai rokok 7% begitu Pak Beni. Iya, kenaikan cukai target 7% tidak mesti juga akan langsung mengangkat produksinya ya. Mungkin produksi akan sedikit naik, tetapi bagi kami 3 tahun ke depan itu kalau memang tidak ada atau adanya moratorium akan memberikan napas untuk melakukan recovery. Baru recovery berarti ya Pak ya? Saya rasa baru recovery ya, bertahan ya, artinya terutama menghadapi itu tadi, gemburan rokok ilegal tadi. Ya kalau kami melihatnya seperti itu, dan dengan industri di dalam negeri cukup kuat dan bisa recovery, kami juga bisa lebih mendorong ekspor karena pada umumnya anggota Gaprindo ini melakukan ekspor yang cukup besar.
Oke, butuh waktu berapa tahun Pak? 3 tahun ke depan atau mungkin tahun depan kita sudah bisa meningkatkan target kalau memang ada tekan-tekan ini memang masih recovery, berarti pemulihan begitu ya kalau kita cermati begitu Pak Beni. Betul, karena gini, kalau kita lihat ya pada tahun 2019 produksi sigaret putih mesin itu di atas 15 miliar. Oke. Tahun 2024 turun ke 9,8 miliar, jadi di bawah 10 miliar. Ini kan sudah luar biasa turunnya. Untuk bisa naikkan tingkat penurunan 8,7% per tahun. Jadi tidak mudah untuk melakukan recovery saja sudah luar biasa bagi kami. Baik. Terakhir Pak Rizal, proyeksi Anda terkait dengan penerimaan negara dari sisi cukai di tahun 2026 begitu akan seperti apa? Ya, yang pasti kan ya akan sama ya dengan tahun ini kan gitu ya. Hanya tantangannya kan memang berkaitan erat gitu ya dengan basis di tanpa kenaikannya. Misalnya basisnya di 2024 ini kan 216 triliun katakanlah gitu ya. Tanpa kenaikan tarif ya, maka sangat ditentukan oleh kepatuhan kan. Nah, penurunan 1 poin persentase pangsa ilegal, nah itu bisa mengembalikan kisaran 3 triliun gitu ya ke kas negara. Artinya kalau misalnya target penerimaan masih bisa dicapai gitu ya dengan angka yang konstan tadi, tapi dengan syarat pemerintah memperbaiki pemantauan gitu ya, dan juga mampu menurunkan rokok ilegal minimum misalnya ya 1,5 sampai 2 poin saja misalnya gitu ya, 1% 1 sampai 2% saja, maka tentu capaian penerimaan juga tidak akan terlalu dirasakan gitu ya. Nah, sebaliknya jika penegakannya lemah gitu ya, maka tentu penerimaan berisiko stagnan ya, bahkan turun gitu. Jadi memang konstan tetapi diikuti dengan penurunan rokok ilegal. Saya kira sih itu solusi yang paling tepat gitu saat ini. Baik, Pak Rizal, terima kasih juga atas informasi yang sudah disampaikan. Baik, demikian juga perbincangan bersama dengan Pak Rizal Taufikur Rahman, kemudian juga Bapak Beni Wahyudi ya, terkait dengan pemerintah yang menahan kenaikan cukai rokok di tahun 2026. Baik, terima kasih banyak atas informasi, update yang juga insight yang sudah disampaikan Pak Beni dan juga Pak Rizal. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, selamat sehat, sampai berjumpa kembali. Pak Beni, Pak Rizal, terima kasih. Sama-sama, Mas Pras. Sama-sama. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya saya, Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.